Sebenarnya tujuannya apa sih Ustadz melakukan transaksi-transaksi syariah, transaksi-transaksi yang halal itu seperti apa Ustadz? Itu tanda bahwa seorang manusia memiliki keimanan Ya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah transaksi syariah. di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek kehidupan transaksional dan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan saya Holiday Asadil Alam selaku host di program atau podcast BBM Bincang-Bincang Madani. Dan hari ini senang banget nih saya ingin banyak bertanya dan juga belajar kepada narasumber yang sudah ada di samping saya, yaitu Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Nah, salah satunya pasti sobat semuanya bertanya-tanya, beliau ini siapa ya? Nah, saya akan kasih tahu nih. Ustadz Ahmad ini adalah pemerhati ekonomi syariah. Luar biasa ilmunya dan langsung diimplementasikan. Beliau aktif juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di BPRS Arta Madani. Masya Allah luar biasa. Dan kali ini ya tentunya ada hal yang membuat saya senang banget karena ada yang saya pelajari dari Ustadz Ahmad sebelum beliau menyampaikan topiknya. Pasti penasaran nih sobat semua ya. Belum ngomongin topik, belum ngomongin materi, tapi si hostnya ini, si Holiday ini udah belajar duluan. Belajar apa? Hari ini kita janjian podcast, syutingnya itu jam 2 siang, ba'da Jumat. Beliau tuh datang dari jam 10. Jam 10 Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Ternyata beliau biar tenang-tenang gitu ya. Sholat Jumatnya dekat lokasi syuting kita hari ini gitu kan. Jadi betapa luar biasanya tentang keteladanan waktu juga dari beliau ini. Masya Allah Ustadz. Itu contoh Ustadz ya buat kita semuanya. Buat teman-teman semuanya harus menghargai tentang waktu, janji, dan lain-lain. Semoga hidup kita menjadi berkah seperti Ustadz Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, kita dalam kesempatan kali ini Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz ya. Begitu banyak ya ujian di luar sana tentang kita melakukan daily activity itu yang bersinggungan dengan yang tidak syariah gitu. Nah, sebagai umat Islam kita berusaha kafah ya Ustadz ya. Kita pengen tahu Ustadz, sebenarnya tujuannya apa sih Ustadz? Apabila ada muncul keinginan dalam hati kita ingin melakukan transaksi-transaksi syariah, transaksi-transaksi yang halal, itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih atas undangannya Mas Khalidi. Sama-sama Ustadz. Kita dapat berjumpa kesempatan kali ini. Sebelum berbicara atau menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, saya ingin menyampaikan mukaddimah dahulu. Yes, Ustadz. Mukaddimah terkait dengan kita sering mendengar kalimat syariah. Syariah. Apa sih sebenarnya syariah itu? Kalau boleh kita definisikan secara sederhana, syariah adalah merupakan aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman yang telah didesain, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan kemudian dijabarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dan praktek-prakteknya terkait dengan masalah yang menyangkut kehidupan manusia seluruhnya dari seluruh aspeknya. Jadi para ulama telah sependapat bahwa itulah aturan dan pedoman yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspeknya agar manusia ini mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga meskipun diberikan kesempatan untuk menggunakan akal pikirannya untuk berinovasi, tetapi di dalam kerangka aturan yang telah disiapkan, sehingga tidak perlu keluar dari aturan tersebut. Ya, di dalam kerangka itulah manusia silakan berinovasi. Tujuannya agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga nanti kesenangan di akhirat. Para ulama telah menjelaskan tujuan ditetapkannya peraturan-peraturan dan undang-undang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya yang disebut dengan maqasid, tujuan maqasid syariah itu. Ya,
Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 5. Yang pertama tujuannya adalah untuk memelihara kemurnian agama. Ya, Ya, agama Hizbuddin. ini aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, manusia dengan sesama manusianya, hablum minan nas, dan kemudian manusia dengan seluruh alam lingkungan, hablum minal alam. Jadi ketiga sisi itu diatur demikian rupa yang menjadikan itu adalah satu 3 dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Di tiga-tiganya itulah harus dijaga. Yang pertama menjaga kemurnian agama yang kita sebutkan ada 5 maqasid syariah. Yang kedua adalah menjaga keselamatan nyawa. Jadi nyawa itu adalah merupakan satu amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia agar dapat hidup, ya, hidup dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah menjaga kesucian keturunan. Jadi keturunan yang dilahirkan dari generasi ke generasi berikutnya dilahirkan secara resmi melalui pernikahan yang sah, ya. Kemudian orang tua mendidik dan sebagainya sehingga generasi ini terpelihara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menjaga kemurnian akal pikiran. Akal pikiran. Iya, Hizbun jadi akal. hifzul akal supaya Hifzul manusia akal. ini tetap memiliki kriteria sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dorongan hawa nafsu. Kalau akalnya dipelihara dengan petunjuk agama, maka manusia akan tetap memiliki kemuliaan sebagai manusia, tidak sampai terjerembab jatuh mengikuti dorongan hawa nafsu seperti lebih rendah daripada hewan dan sebagainya. Ya, tidak mengenal arti nilai-nilai dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yang terakhir dianggap adalah untuk memelihara kesucian atau keselamatan harta benda. Karena harta benda ini bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ini agar hidupnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih menyenangkan, lebih rileks dan sebagainya. Jadi sudah sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala manusia itu diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, ya, dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik berupa harta itu berupa material atau immaterial, merupakan kecerdasan dan sebagainya, yang semuanya itu digunakan untuk pengabdian di dalam dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan 5 prinsip inilah, bahkan Imam Ghazali menyebutkan prinsip 5 ini adalah merupakan satu hasil konsensus para filosof. Bahkan sebelum Islam pun, ya, para filosof itu menyatakan ini wajib dijaga. Ya, kelima prinsip yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Jangan sampai terjadi distorsi dan sebagainya di antara satu dari 5 tersebut. Itu Masya prinsipnya. Allah. Ya. Jadi jangan sampai terjadi distorsi. Iya. Jadi maksudnya harus menyeluruh zat yang dijaga Ustaz ya. Betul sekali Kang Khalidi. Ya. Sekali. Ya, jadi sobat semuanya betapa luar biasanya ya ketika kita berusaha setiap hari melakukan transaksi sesuai syariah, akadnya syariah, transaksinya halal. Banyak banget yang dijaga. Agama, keturunan, pikiran, ya Ustaz ya. Terus termasuk jiwa raga, jiwa juga Ustaz ya pasti ya. sekali, Itu kan Kang. Iya. akal ya, Masya Allah luar biasa ya. Ada 5 poin tadi tentunya. Nah Ustaz, terus bagaimana Ustaz agar membiasakan diri kita Ustaz untuk terbiasa sabar dalam menghadapi ujian-ujian agar kita tetap dalam hidup yang sesuai dengan kaidah agama Ustaz, melakukan transaksi syariah. Baik, terima kasih. Jadi dari kelima prinsip syariah tersebut atau yang kita sebut dengan maqasidus syariah, ini antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Jadi yang pertama adalah merupakan memelihara kesucian agama. Maksudnya adalah bahwa prinsip agama yang paling utama adalah tauhid. Tauhid. Ya, tauhid, bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mengikuti semua petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan yang telah disiapkan oleh beliau Allah Ta'ala dan kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam kehidupannya. Itu menjadi pedoman kita. Kemudian kita menjaga tadi kesucian nyawa, ya, sehingga
dengan itu kita dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengancam keselamatan nyawa, baik di dalam produksi, di dalam aktivitas dan sebagainya, termasuk nyawa sendiri, kan? Oleh karena itu Islam melarang misalnya orang itu bersedih ya karena terjadi sesuatu, merasa sedih yang berkepanjangan. Jadi boleh bersedih tapi ada waktunya, dibatasi ya. Karena kalau senantiasa orang itu bersedih dan gundah gulana dalam hidupnya, memikirkan satu kejadian yang tidak diinginkan yang telah terjadi, sehingga bisa saja mengganggu jiwa dan kesehatannya. Islam melarang hal itu. Jadi kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga di dalam kita fokuskan di dalam transaksi yang ditanyakan tadi. Ya, mengapa kita ini harus strict kepada aturan-aturan? Ya, kita kembali kepada petunjuk Al-Quran yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud di dalam suratul Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tanda bahwa seorang manusia memiliki keimanan. Ya, karena Boleh ulang lagi, Ustaz? jadi tanda bahwa seseorang ya melakukan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda itu orang punya iman. Orang punya iman. Jadi orang beriman karena tadi memelihara kesucian agama, disitulah iman tauhid kepada Allah. Jadi ini merupakan ibadah. Jadi ketika bertransaksi ya aufu bil uqud kata Allah ya, penuhilah semua kesepakatan-kesepakatanmu di dalam bertransaksi. Jadi akad ya, uqud itu adalah transaksi. Ya, transaksi jual beli, transaksi kerjasama, kesepakatan kerjasama, dan transaksi semuanya, termasuk yang sekarang akan dilakukan transaksi politik ya, kesepakatan politik kira-kira begitu. Jadi semua itu transaksi adalah komitmen. Karena semua komitmen itu ya kita tujukan sebagai pengabdian kepada Allah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Saya ingin melakukan jual beli, misalnya membeli pakaian ya untuk menyambut tahun baru atau menyambut Idul Fitri dan sebagainya untuk saya dan keluarga. Saya harus bertransaksi membeli ini. Tetapi bertransaksi saya itu merupakan implementasi dari tadi ketaatan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi kalau jual beli misalnya tentu ya transaksi yang kita sepakati misalnya jual beli cash and carry atau jual beli dengan cicilan, itu saya harus komitmen membayarnya dan waktu yang telah ditetapkan. Juga demikian kepada calon penjual. Ketika menjual barang tidak boleh sedikit pun ada penjelasan atau keterangan yang menyalahi produk itu. Dalam tanda kutip ada pemalsuan dan sebagainya. Jadi kalau melakukan pemalsuan berarti keimanannya ada kecacatan di situ, ada cacat keimanannya. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan transaksi jual beli misalnya, di mana penjual menjual barangnya itu harus benar-benar waktu dia produk ya itu sebagai realisasi dari pengabdian, karena diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dan usaha memenuhi kebutuhan akan uang dan jasa. Jadi ketika dia berproduksi dengan tujuan untuk menjual sesuatu kepada customer yang ditujukan untuk mendapatkan margin keuntungan. Ya semuanya dari awal dia berniat. Dari berniat saja ya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niat seorang manusia itu diganjar dengan pahala niat yang baik. Ya kalau dilakukan niatnya itu dia realisasikan, diganjar dengan 2 kali lipat. Ya, artinya dari mulai dia berniat untuk membuat produk tertentu yang ditujukan untuk memberikan supply bagi kebutuhan pasar atau masyarakat, itu dia sudah melaksanakan langkah pertama untuk beribadah. Ketika dia menggunting, menjahit pakaian dan sebagainya, sampai mengemas dan mengirim display ke pasar-pasar atau ke toko-toko, semua itu rentetan-rentetan ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sia-sia capeknya, tenaganya, kos yang dikeluarkannya, semuanya itu di-refund oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi penjual. Nah, saya dari rumah berangkat mau beli pakaian,
untuk menyambut Idul Fitri kan begitu ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Saya telah menyiapkan dana. Dari mana dana itu saya peroleh? Dari ikhtiar saya yang halal tentu saja. Karena saya mau semua yang saya belanjakan ya itu mendapat penggantian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Artinya apa? Apa saja yang kau persembahkan ya, kau belanjakan untuk kepentingan dirimu, keluargamu, anak-anakmu ya, ataupun orang tuamu, ataupun adik-adikmu yang kamu akan belanjakan, min khairin dari harta uang yang telah kau peroleh dari jalan yang halal, tajiduhu 'indallah, semua yang kau belanjakan itu kata Allah nanti akan kau jumpai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan spending yang percuma, arti percuma tidak ada balasannya. Itu belanja yang disimpan belanja itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita membawa uang dan ternyata kita lihat barangnya tadi kita cocok dengan harganya dan kemampuan daya beli kita kuat, kita belanja, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini untuk memberikan kebahagiaan untuk keluargaku, anak-anakku atau orang tuaku, ya, tolonglah berikan ganjaran yang berlipat ganda atas apa yang hamba belanjakan sekarang. Jadi itu maqasid syariah. Jadi semuanya itu di dalam kriteria pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu Allah yang menjadi monitor, yang menjadi penilai. Bagaimana saya sebagai produsen akan berani melakukan pemalsuan? Ya, karena Allah memonitor dari awal sekali ketika saya berproduksi atau membuat makanan misalnya. Tidak mungkin saya menyampur bahan-bahan makanan yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Ya, karena berarti ibadah saya ini ada distorsi di situ. Keimanan saya ada distorsi di situ. Tidak mungkin ketika menimbang saya lakukan kecurangan dalam timbangannya. Karena Allah sebagai saksi, ya, yang dimaksudkan maqasid syariah. Nanti bagaimana saya bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Nah, konsumen saya mohon maaf tadi yang membeli produk saya misalnya makanan atau timbangan yang timbangannya tidak cukup atau saya kurangi, ya, itu nanti akan dibuka oleh pencatat-pencatat, ya, pegawai-pegawai pencatat Allah Ta'ala. Konsumen akan diberitahukan pada saat itu. Wahai fulan, pada saat ini kamu belanja produk sekian, sebenarnya timbangannya kurang. Jadi tidak lepas yang kita lakukan sekarang, ya, Maliki Yaumiddin itulah. Jadi ada konsep Maliki Yaumiddin yang harus kita pertanggungjawabkan, itu yang sangat berat. Jadi kalau kita bisa bertindak jujur, bertindak sesuai dengan perintah syariat, mengapa kita harus melakukan penyelewengan? Jangan. Lebih baik kita ikuti saja itu supaya tidak ada pertanggungjawaban nanti. Karena nanti di akhirat kalau kita melakukan mohon maaf kecurangan ataupun penyalahgunaan dan sebagainya, nanti oleh-oleh ataupun bekal yang kita bawa itu akan diambil untuk membayar kesalahan kita ketika di dunia, na'udzubillah. Lebih baik sekarang kita berhati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek kehidupan transaksional dan ekonomi. Kan saling berhadiahkanlah, bukan saling mengurangi. Bukan saling mengurangi dan memberikan hadiah atau lebihan kepada orang yang meminjami uang ke kita. Itu bukan riba, Ustaz ya? Itu tidak diperjanjikan soalnya. Kita ini selalu menjadi investor. Kita ini pekerja yang mencari himpunan harta. Hartanya berupa pahala kebaikan. Kalau ada yang tadi tidak sesuai dengan syariah, segera kita istighfar.